Tapi sebelum itu kita akan mulai dalam doa. Misalkan pimpin dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami masih diberi hidup yang baru. Ya Tuhan, untuk memulai hari ini kami akan memulai devosi kami. Pimpin serta kami Tuhan, kiranya devosi ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama kami sudah berdoa, amin. Nah, pembacaan kita hari ini dari Sakaria 1 ayat 1 sampai 21. Ya, Sakaria 1 ayat 1 sampai 21. Oke, misalkan bacakan seruan untuk bertobat. Ya, di sini misalkan bacakan dari ayat 1 sampai 21. Misal harap semuanya bisa ikuti apa yang Miss baca ya. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Iddo. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 5. Nenek moyangmu di mana mereka dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Ya. Ayat ke-6. Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Ya, ayat 7. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Iddo. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon urat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuhanku? Ya Tuhanku, lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon urat itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon urat itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Ayat 12, berbicaralah malaikat Tuhan itu. Katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam.
Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Ya, ayat 18. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, dan semuanya ini datang untuk mewujudkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya. Ya, demikian dari firman Tuhan hari ini. Ya, firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana Tuhan murka dan tapi Tuhan punya kebaikan. Ya, jadi kitab Sakarya ini merupakan sebuah kitab yang banyak nubuat-nubuatannya, banyak simbol-simbolnya. Ya, dan cukup perlu untuk memahami satu persatu simbol-simbolnya biar kita paham. Nah, dari ayat 1 sampai 6 yang dibawa perikop seruan untuk bertobat, ini merupakan satu firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang alasan mengapa Tuhan membuang Israel ke Babel. Ya, mengapa Tuhan membuang Israel? Tuh, ya, di sini Tuhan sudah memperingatkan, ya, kita diajarkan. Sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan dulu Israel sebelum dibuang, gitu ya. Tuhan sudah memperingatkan banyak ya lewat nenek moyang, lewat firman, ya. Tapi bangsa Israel tetap melakukan kejahatan dan tuli atas apa yang Tuhan katakan. Ya, mereka tidak menghiraukan apa yang Tuhan perintahkan dan terus berbuat apa yang bisa membuat Tuhan murka, gitu ya. Nah, selanjutnya di ayat 7 sampai 17 di situ Tuhan sudah mulai berbelas kasihan, ya. Sesuai dengan judul tema kita hari ini tentang belas kasihan Tuhan terhadap Israel, ya. Tuhan tidak murka terus-menerus, tapi Tuhan punya belas kasihan. Makanya Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tapi melalui Sakarya ini kita terus belajar, ya, bahwa Tuhan tidak hanya menghukum orang yang tidak langsung menghukum orang-orang umatnya, gitu ya. Tapi Tuhan akan memperingatkan terlebih dahulu. Ya, di ayat 1 sampai 6 seperti yang bilang tadi, Tuhan sebenarnya sudah memperingatkan. Ya, Tuhan sudah memperingatkan lewat nenek moyang, tapi ya karena bangsa Israel terus melakukan kejahatan akhirnya dibuang. Nah, di ayat selanjutnya dari ayat 7 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 21 itu Tuhan sudah menunjukkan belas kasihan bangsa Israel. Ya, jadi ternyata Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Ya, Tuhan tidak hanya menghukum, tapi Tuhan juga menunjukkan belas kasihannya dengan membebaskan bangsa Israel. Ya, kenapa? Karena Tuhan melihat pada saat itu orang-orang Israel ketika dibuang ke Babel, ya, orang-orang yang berkuasa di Babel saat itu, raja-raja, baik itu penguasa-penguasa saat itu yang menghukum umat Israel cukup cukup keras sehingga Tuhan harus turun tangan. Ya, mereka di sana menghukum orang Israel itu cukup di luar batas kewajaran. Ya, jadi akhirnya Tuhan sudah memberikan belas kasihannya sehingga Tuhan mengirimkan siapa waktu itu Musa untuk membantu membebaskan bangsa Israel. Nah, dari sini kita terus belajar bahwa ketika Tuhan ya sudah memperingatkan kita, anak-anak, dan kita semua, ya, Tuhan tidak akan menghukum secara langsung, ya, melalui firman, melalui guru, melalui orang tua, ya. Kita terus diingatkan untuk berbuat baik, ya. Kita tidak boleh berpura-pura tuli dengan hal itu. Ya, kita sebenarnya sudah dengar, oh yang baik yang ini, yang jahat yang ini, yang tidak boleh dilakukan yang ini.
Dan kita harus buka mata terhadap itu. Kita nggak boleh tutup mata pura-pura, apalagi kalau pura-pura tuli dengan firman Tuhan. Ya, sebenarnya sudah dengar tapi pura-pura nggak dengar. Ya, tapi kita harus mendengarkan firman Tuhan biar Tuhan tidak marah. Jangan sampai Tuhan sampai murka. Ya, kalau murka Tuhan itu jangan sampai kita mendapat sebuah teguran yang sangat keras baru kita sadar bahwa ini tidak baik, bahwa yang ini baik, ya. Tapi ketika sudah misalnya ada firman Tuhan yang devosi seperti ini, atau baik yang dibawakan di kelas sama wali kelas, atau melalui orang tua, melalui gereja, ya kita harus mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Ya, tidak hanya mendengarkan, tidak hanya tahu, tapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana anak-anak bisa bertindak yang baik, berkata yang baik, ya. Apalagi saat ini ya banyak sekali kata-kata yang mungkin kedengaran sudah sangat tidak baik sebenarnya untuk kita ucapkan, tapi masih saja ada anak-anak yang mengucapkannya. Ya, jadi mulai sekarang sudah tahu mana kata-kata yang baik diucapkan, mana kata-kata yang tidak baik. Ya, sudah bisa tahu dan harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Misalkan tutup dalam doa, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas firman Tuhan yang terus mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk terus melakukan hal yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bimbing dan sertai kami Tuhan, kiranya kami dapat melaksanakan segala sesuatu dengan baik dan seturut dan kehendak Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami hari ini Tuhan, anak-anakmu yang akan belajar dan juga guru-guru yang akan mengajar serta orang tua yang akan membimbing anak-anak Tuhan. Kiranya kami semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama kami sudah berdoa, amin. Oke, ya, sekian devosi kita, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.